iblis aja ada kok dilempar dari surga, masa kita nggak percaya? Antara misalnya kayak nyokap gue minta apa, untuk misalnya minta minta sesuatu dari ini orang, ya gue yang ambil gitu. Itu urusan kamu sama dia. Sebenarnya semua film ada challengingnya gitu, nggak semata-mata beda genre beda tantangan gitu. Nggak, semuanya pada punya tantangannya masing-masing karena ceritanya kan berbeda ya, gitu cerita dan apa yang pengen dibangun itu kan berbeda. Jadi sebenarnya kalau tantangan ataupun challenging, mungkin challengingnya di film ini adalah gue bisa nimbulin psycho dalam karakter gue yang agak psycho tipis-tipis. Enggak sih, nggak ada. Sebenarnya gini, apa ya? Orang-orang tuh mungkin banyak kemakan stigma bahwa kalau film horor syutingnya di tempat horor. Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Mungkin bisa kebalik, syuting film drama tapi tempatnya yang horor gitu. Dan menurut gue pun di mana-mana tempat juga horor gitu loh, karena emang penghuninya juga ada di mana-mana ya. Cuman kalau wejangan sih nggak ada ya. Maksudnya Umi juga udah paham kali dengan gue yang cukup cukup sopan untuk di tempat-tempat baru, nggak banyak ya sih kalau pengalaman atau apa ya bisa disebut dengan pengalaman sih nggak ada ya. Pengalaman horor selama syuting ini nggak ada, karena ya itu gue bilang tadi, kita syuting di tempat yang enak, kita mulainya dengan baik, kita pun juga berdoa sebelum memulai syuting. Jadi menurut gue itu salah satu apa ya, jalan yang baik untuk memulai syuting sampai akhirnya tidak terjadi apa. Bukan gue menjadi dukun, gue menjadi anak dukun, tapi terkait hal itu sebenarnya gini ya, apa ya, mungkin dukun yang komat kamit nyembar itu mungkin dukun yang lama kali ya. Kan kita kan nggak tahu tuh apa peradaban perdukunan tuh seperti apa, kan kita nggak ngerti karena kita nggak ngikutin situ kan, karena kita nggak pelajarin. Tapi yang apa ya, nyembur-nyembur tuh nggak ada sih, lebih ke bermain dengan boneka, dengan air-air kembang, dupa dan lain-lain. Kemarin sempet sih gue ngebahas salah satu podcast, intinya gue percaya, tapi gue nggak percaya kalau sampai bisa membawa ke arah kematian, karena sangat membingungkan aja di mana perdukunan dan santet itu bisa ngebawa kita ke arah kematian sih. Menurut gue aneh gitu, masa takdir bisa dibayar sih? Jadi bilang kontra sih enggak ya, karena menurut gue hal seperti itu menjadi satu sih, kayak ini tuh bisa menjadi perjalanan spiritual gue juga dalam 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 apa ya, mengimani keagamaan. Karena sebagai orang yang beragama dan sebagai orang yang meyakini dengan ketuhanan dan keberagamaan, dengan meyakini mereka ada pun, itu juga udah menjadi, menurut itu udah menjadi apa ya, salah satu jalan untuk gue membenarkan keimanan gue, karena emang ya percaya dengan apa yang Tuhan sudah rancang gitu. Karena kan juga sama-sama hukum. Gimana ya, ngeliatnya sih kayak ya udah aja ya. Maksud gue gini, perbedaan itu akan selalu ada gitu loh. Apalagi dalam suatu konteks ataupun dalam satu garis lini yang sama, biasanya itu selalu bakal ada perbedaan. Karena apa? Karena mungkin mencari sensasi, mencari arah baru yang akhirnya mencari perhatian orang-orang. Dan gue pun nggak perlu menanggapi hal yang seperti itu sangat serius dan sangat didramatisir, karena emang ya itu akan selalu terjadi. Jelas belajar banget, bahkan maksudnya nggak harus main sama senior pun, yang di bawah gua ataupun yang setara sama gua pun akan tetap mengambil apa yang bisa gua ambil dari mereka, karena ya ruang belajar itu kan nggak pernah mengenal batas ruang yang menurut gua. Kita pun bisa belajar dimanapun, gua bisa belajar dari kalian juga. Dan dalam dunia peraktingan ataupun dunia aktor dan entertainment ini, emang bener-bener ruang belajar itu bisa dilihat dan bisa dipelajari dari kapanpun dan dimanapun. Kalau kesulitan sih enggak ya, karena emang teman-teman senior ini pada merangkul kita banget, apalagi yang junior ini yang baru-baru terjun ibarat kata ya, kita benar-benar dirangkul banget, dijaga banget, dibantuin. Kalau ada kesulitan apa, kita sama-sama open discussion, jadi benar-benar belajar benar-benar. Dan untuk menyesuaikan sih enggak, karena emang mereka sangat terbuka satu sama lain. Di Alvira Dukun gue nggak ada, gue cuma menjadi perantaranya aja. Yang jadi dukun itu nyokap gue, Happy Salman. Ibu Happy yang jadi dukunnya. Antara misalnya kayak nyokap gue minta apa, untuk misalnya minta sesuatu dari ini orang, ya gue yang ambil. Waktu proses syuting itu pernah ngeliat hal-hal baik nggak nih? Tadi udah ditanya tapi nggak ada sama sekali. Alhamdulillah nggak ada. Tapi lu percaya nggak ada setan gitu? Tadi juga udah ditanya, tapi gue meyakini karena sama-sama ciptaan Tuhan. Iblis aja ada kok dilempar dari surga, masa kita nggak percaya ada setan? Ngomong cincin itu ada. Kagak ada isinya. Nggak, ini nggak ada isinya. Nggak ada. Isinya. Nggak lah, itu nggak ada isinya. Yang diguna-guna istri muda ini dapat botak.
Tapi bukan yang botak abis banget, bukan yang gundul licin, tapi masih ada rambutnya tipis satu sampai belum sih. Alhamdulillah ya. Kayaknya emang udah jarang sih yang benar-benar ngambil apa ada cerita tentang yang orangnya sampai botak banget, kayaknya udah jarang. Cuman pun kalaupun ada ya kita coba aja. Insya Allah Mi akan datang nanti menyaksikan Anaknya Menjadi Anak Dukun. Dan kita lihat reaksinya seperti apa. Karena film ini kan agak apa ya, agak nggak normal lah gitu kan film, agak lain lah. Kita lihat reaksi Umi seperti apa. Sempat ngasih tau nggak ke Umi? Ini aku di film ini iklannya jadi dukun. Oh iya, masih tahu. Video call juga pas mukanya lagi hancur segala macam, video call juga. Terus kayak asal kenapa lu kata kenapa? Nggak apa-apa ini film. Semuanya, teman-teman semua jangan lupa untuk nonton film Guna-Guna Istri Muda, bakal tayang tanggal 27 November 2024 di bioskop. Ditonton, tapi hati-hati jangan bawa istri, takutnya nanti malah curiga sama para kalian kan. Terima kasih. Thank you, Bi. Thank you.